Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi lafzi Yasin khamsatu aqwalin. Mengenai ucapan Yasin ini terdapat 5 pendapat. Qala ba'dul mufassirina, sebagian mufassir yakni ahli tafsir Al-Quran telah berkata, Yasin ya insanu. Yasin ini adalah ya insan, yakni diartikan wahai manusia. Wa'adatul arabi annahum ya'khuduna min kulli kalimatin harfan. Dan kebiasaan atau adat dari bangsa Arab adalah mereka biasa mengambil satu huruf dari setiap kalimatnya. Tsumma yatalaffadzuna bihi, kemudian mereka mengucapkan kalimat itu dengan satu huruf itu. Wa ya'khuduna min ya'in nida'i, dan bangsa Arab mengambil dari ya an-nida, yakni huruf ya yang difungsikan untuk memanggil, akan huruf ya. Wa minal insani sinan, dan dari kalimat insan mereka mengambil huruf sin. Farakkabuhuma, lalu mereka menyusun dua huruf itu yakni ya dan sin. Fasara yasin, maka jadilah yasin. Wal muradu minhu, dan yang dimaksud dari kalimat ya insan itu yakni wahai manusia, yakni ya Muhammadu alaihi salamu, adalah ya Muhammadu alaihi salam, yang bisa diartikan dengan wahai Muhammad alaihi salam. Maqala ba'dul mufassirina, dan sebagian mufassir berkata, yakni pendapat yang kedua, al muradu minhu, yang dimaksud dari yasin itu adalah ya sayyidal mursalina, yakni ya sayyidal mursalin, yang bisa diartikan wahai pemimpin para rasul. Wa qala ba'duhum, dan pendapat yang ketiga, sebagian mufassir juga berkata Yasin ismun min asma'il Qur'ani. Yasin ini adalah satu nama dari nama-nama Al-Qur'an. Wa qala ba'duhum, dan pendapat yang keempat, sebagian mufassir juga berkata Yasin ismun min asma'illahi ta'ala, yakni Yasin itu adalah satu nama dari nama-nama Allah Ta'ala. Wa qala ba'duhum, dan pendapat yang kelima, sebagian mufassir juga berkata Yasin ismus surati, Yasin ini adalah sebuah nama surat. Wa dzukira fi tafsiri al-Istirabadzi, dan telah dijelaskan atau dituturkan di dalam tafsir al-Istirabadzi, inna lillahi ta'ala arba'ata alafi ismin, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki 4.000 nama. Alfun minha la ya'rifuhu ghairullahi ta'ala, 1.000 dari nama-nama Allah Ta'ala itu tidak ada yang mengetahuinya selain Allah Ta'ala. Wa alfun minha la ya'rifuhu ghairul malaikati, dan 1.000 dari nama-nama Allah Ta'ala itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali para malaikat. Wa alfun fil lauhil mahfudhi, dan 1.000 nama Allah Ta'ala itu berada di lauhil mahfudh. Wa thalathu mi'atin fit taurati, dan 300 nama Allah Ta'ala itu berada di kitab Taurat. Wa thalathu mi'atin fil injili, dan 300 nama Allah Ta'ala itu juga berada di dalam kitab Injil. Wa thalathu mi'atin fiz zaburi, dan 300 nama Allah Ta'ala itu juga berada di dalam kitab Zabur. Wa mi'atun minha fil qur'ani, dan 100 nama Allah Ta'ala itu berada di dalam Al-Quran. Tis'atun wa tis'una zahiratun, 99 nama Allah Ta'ala itu adalah hal yang terlihat jelas. Wa wahidun minha khafiyun, dan satu nama dari 100 nama Allah Ta'ala itu adalah hal yang samar, yakni dari 100 dikurangi 99 tersisa 1. Maka 1 itulah yang samar atau yang tersembunyi. Wa huwa al-ismul a'zamu, dan satu nama itu adalah ismul a'zam, yakni nama yang paling agung. La ya'rifuhu illal anbiya'u wal mursaluna, dan tidak akan ada yang mengetahuinya dari satu nama itu kecuali para nabi dan para rasul Allah.
ala siratim mustaqimin, yang berada di jalan yang lurus. Al-muradu minas sirati dinul islami, yang dimaksud dengan as-sirat yakni jalan itu adalah agama Islam. Yakni ya Muhammadu innaka laminal mursalina, maksudnya adalah wahai Muhammad, sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari para rasul-rasul. Wa dinukal haqqu wal islamu, dan agamamu adalah agama yang benar dan agama Islam. Wal kuffaru ala dinin batilin, sementara orang-orang kafir berada di atas agama yang batil. Fa in qila, lalu jika dikatakan aqsamallahu bi anna Muhammadan alaihi salatu wassalamu minal mursalina, Allah Ta'ala telah bersumpah dengan menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk salah seorang dari para rasul. Fa in kana hadzal qasamu lil kuffari, lalu jika adanya sumpah ini ditujukan kepada orang-orang kafir, bi an yusaddiqu bi anna Muhammadan alaihi salamu laminal mursalina, agar mereka orang kafir membenarkan mengenai bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah seorang dari para rasul. Fahum la yusaddiquna, maka mereka orang kafir tidak akan membenarkan hal tersebut. Wa in kana lil muslimina, dan jika adanya sumpah ini ditujukan kepada orang-orang Islam, bi an yusaddiqu anna Muhammadan laminal mursalina, agar mereka orang Islam membenarkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah seorang dari para rasul. Fahum yusaddiqunahu bila qasamin, maka mereka orang Islam itu akan membenarkan Nabi Muhammad dengan tanpa perlu sumpah. Fama faidatul qasami, maka apa gunanya sumpah tersebut? Ujiba bi anna Allah Ta'ala arada an yuakkida kalamahu lil munkirina, maka dijawablah dengan menyatakan bahwasanya Allah Ta'ala berkehendak untuk memperkuat firman-Nya kepada orang-orang yang ingkar tersebut. Fal qasamu naw'un minat ta'kidi, karena sumpah adalah satu macam dari bentuk penguatan kalam. Falidzalika aqsamallahu ta'ala bihi lil hujjati, maka karena itulah Allah Ta'ala bersumpah dengan Al-Quran ayat kedua daripada surat Yasin untuk argumentasi, untuk hujjah, untuk pembuktian kebenaran tersebut bagi orang-orang yang ingkar. Tanzilal azizir rahim, tanzila sebagai wahyu yang diturunkan. Fa in quri'a bin nasbi, maka apabila kalimat tanzila itu jika dibaca dengan kalimat atau dengan hukum i'rab nasab, yakni dibaca difathahkan tanzila, yakunu nasbuhu bil fi'li al mahdhufi, maka nasabnya itu dengan sebab kalimat fi'il yang dibuang. Fataqdiruhu iqra tanzilal azizi, maka perkiraan kalimat fi'il itu adalah iqra tanzilal azizi, yakni artinya bacalah olehmu Muhammad akan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah yang maha perkasa. Yakni ya Muhammadu iqra al-munazzala minal azizir rahimi, yakni wahai Muhammad, bacalah Al-Quran yang diturunkan dari Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Wa in quri'a birraf'i, dan jika dibaca dengan hukum i'rab rafa, yakni dibaca dhammah, yakni tanzilu, yakunu khabaron li mubtada'in mahdzufin, maka kalimat tanzilu menjadi khabar bagi mubtada yang terbuang. Fataqdiruhu hadzal qur'anu munazzalun 'alaika biwasitati Jibril alaihi salamu minallahi, maka perkiraan mubtada yang terbuang itu adalah hadzal qur'anu munazzalun 'alaika biwasitati Jibril alaihi salamu minallah. Al-Quran ini adalah kitab suci yang diturunkan kepadamu dengan perantara Jibril alaihi salam dari Allah Ta'ala. Al-Azizi, oleh yang maha perkasa, Al-Ghalibi al-Muntaqimi minal Ashi, yakni penakluk
lagi pemberi siksa kepada orang yang durhaka, ar-rahimi lagi maha penyayang, lil muti'ina kepada orang-orang yang taat atau orang-orang yang patuh. Faqra ya Muhammadu hadzal Qur'ana lil munkirina, maka bacalah wahai Muhammad akan Al-Qur'an ini kepada orang-orang yang ingkar. Hatta yasma'u kalami, hingga mereka mendengar firmanku. Wa yakhafu minni, dan mereka takut kepadaku. Wa yaji'u ilal insafi, dan mereka datang kepada insaf, yakni tunduk dan mau menerima kebenaran Islam. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan. Allamu ta'lilun litanzili, huruf lam yakni pada kalimat litunzira adalah huruf ta'lil, yakni huruf yang berfungsi sebagai pendasaran alasan hukum bagi rangkaian kalimat tanzila al-azizir rahim, yakni mengenai alasan diturunkannya Al-Quran tersebut. Kila dikatakan oleh satu pendapat, fama fi ma unzira lin nafi, huruf ma pada rangkaian kalimat ma unzira berfungsi untuk menafikan, yakni meniadakan hukum tertentu. Ailam tunzar aba'uhum al-aqrabuna, maksudnya adalah bapak-bapak mereka yang terdekat, yakni yang hidup di masa sebelum Nabi Muhammad, tidak diberikan peringatan. Litadawuli muddatil fatrati, karena lamanya masa fatrah, yakni masa periode kekosongan di antara dua rasul. Wakila, dan menurut pendapat yang lain dikatakan ma bima'na alladzi, huruf ma dengan arti alladzi, yakni menjadi isim mausul. Ailitunzira qauman, yakni agar kamu memberikan peringatan kepada kaum, alladzi unzira bihi aba'uhum, yang bapak-bapak mereka telah diberi peringatan dengan Al-Quran itu. Fahum ghafiluna, karena itu mereka lalai, anil imani war rusydi, dari keimanan dan petunjuk. Ya'ni ya Muhammadu anzalna ilaika hadzal Qur'ana, yakni wahai Muhammad, kami telah turunkan kepadamu Al-Quran ini, litu khawwifa bihil qawma alladzina lam yukhawwafu, agar kamu memberikan rasa takut dengan Al-Quran ini kepada kaum yang belum tersadarkan rasa takut. Wal muradu minal qawmi qawmu Quraisyin, dan yang dimaksud dengan kaum ini adalah kaum Quraisy, li'annahu min zamani Ismail alaihissalam ila zamanika, karena sesungguhnya kaum ini semenjak dari masa Nabi Ismail alaihissalam hingga masa dirimu Nabi Muhammad, yakni Nabi Muhammad, ma ja'ahum nabiyyun wala mursalun, tidak ada yang mendatangi mereka satu nabi pun dan tidak pula satu orang rasul pun. Li'annahum ghafiluna, karena itulah mereka lalai, la ya'rifuna dinan wala syari'atan, karena itulah mereka lalai, juga mereka tidak mengenal agama dan juga tidak mengenal syariat. Wallahu a'lam bishawab.